Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena pada hari Sabat ini kami boleh datang di tempat perkumpulan OCC ini untuk merayakan hari Sabat Tuhan. Berbakti memuji nama-Mu, rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan, dan rindu untuk menerima berkat-berkat jasmani yang Engkau janjikan. Berkati semua kami yang hadir di sini ya Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berkati semua yang berpartisipasi mengambil bahagian dalam kebaktian pagi ini. Tuhan kiranya menyertai masing-masing mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Sabat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas tim pujian yang sudah membantu kita untuk merasakan sukacita berkat melalui puji-pujian pada hari Sabat ini ya. Baik, 1 bulan ini saya mendapatkan informasi dari koordinator ibadah kita, Bapak Ricardo, bahwa topiknya adalah the love of God, ya, kasih Tuhan. Dan ini adalah topik yang sudah ada bahkan sebelum ada penciptaan. Karena kasih Tuhan itu adalah bahagian atau inti daripada karakter Tuhan itu sendiri. God is love. Allah itu kasih adanya. Nah, oleh sebab itu bicara tentang the love of God itu, maka kita bicara bahkan sebelum adanya manusia di atas bumi ini. Dan kasih itu semakin lebih nyata dalam hidup kita setelah manusia ada dalam hidup ini, di dunia ini. Dan kasih itu lebih nyata lagi ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka yang namanya pengorbanan Yesus dan sebagainya itu tidak akan ada. Sampai mati di kayu salib itu tidak akan ada. Kenapa? Ya karena kan manusia hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Jadi untuk apa Yesus harus mati di kayu salib ketika manusia itu semua hidup dalam kekudusan, kesucian ketika diciptakan. Nah, oleh sebab itu maka pada hari Sabat ini kita belajar karakteristik dari kasih Tuhan itu apa. Ya, dan nanti aplikasinya adalah biarlah kasih kita itu juga seperti itu. Ya, yang meniru karakter dari kasih Tuhan kepada kita. Oh, sorry. Oke. Kasih Allah yang berisiko. Betul enggak? Kasih Allah yang ditunjukkan dan yang diberikan kepada manusia itu ada risikonya. Kira-kira apa risikonya? Apa kira-kira risiko dari kasih Allah yang diberikan kepada manusia itu? Wah, dihianati. Ditolak, dihianati. Ya. Bayangkan sudah capek-capek turun dari sorga, meninggalkan kemuliaannya, lahir di kandang binatang, jadi hamba sama seperti kita. Kasihnya itu ditolak. Dan nyatanya memang betul kasih Tuhan itu ada sebagian orang, saya tidak mau katakan besar atau kecil, yang menolak kasih Tuhan itu. Dan itu sangat menyakitkan. Bayangkan kalau seorang anak muda nembak seorang anak wanita, terus ditolak mentah-mentah gitu ya. Sakit gak itu? Sakit saudara. Makanya kalau sebelum nembak harus dipelajari dulu. Ini bakal diterima atau enggak. Ya. Kalau enggak diterima ditunda. Soalnya kalau ditolak itu sakit. Ya, jadi harus ada pendekatan-pendekatan dulu ya. Tetapi Tuhan mengambil risiko itu. Bahkan kalau seandainya hanya satu saja yang selamat. Oleh karena pekerjaan Yesus di kayu salib itu. Dia mau datang enggak? Seandainya hanya satu aja. Mau dia. Itulah risiko yang luar biasa. Yang harus ditanggung oleh Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu ini connect enggak? Kayaknya lihat. Oke, the greatest gift from heaven. Ya, yang sudah berumah tangga kira-kira dapat ini ibu berdua ya.
Kira-kira dapat hadiah yang terbesar dari suami apa? Tas apa? Hah? Hah? Oh kasih ya. Enggak, saya dalam bentuk barang. Ada enggak the greatest gift? Oh diriku adalah pemberian terbesar. Ya itu sudah dari sononya ya. Dari awal udah begitu kan sebelum nikah kan. Akulah pemberian yang terbesar bagimu istriku gitu ya. Tapi kalau barang ada enggak? Ya, oh ini kayaknya ini paling gede nih. Baru pernah dikasih udah 35 tahun menikah nih kayaknya paling gede nih. Yang baru dikasih ya. Ya mungkin tas ya. Mungkin sertifikat rumah gitu ya. Atas nama istri betul nggak? Ya. Kalau Taj Mahal itu adalah tanda bukti cinta seorang raja kepada istrinya. Makanya dibangunkan istana Taj Mahal yang begitu luar biasa. Ya walaupun istrinya sudah meninggal baru dibangunkan itu. Sebagai tanda bahwa dia sangat mencintai istrinya. Kalau saudara baca di Google ya, saya pernah baca itu orang India yang paling kaya di dunia itu orang India itu. Hadiah terbesar yang dia pernah berikan sama istrinya adalah pesawat jet pribadi. Nah, di dalam pesawat itu udah mirip rumah betulan. Ya, tempat tidurnya, kamar mandinya semua. Pokoknya mirip rumah betulan. Itulah hadiah terbesar yang pernah dicatat yang diberikan oleh seorang kepada istrinya di India. Ya. Coba kalau ibu-ibu dapat pesawat jet pribadi gitu ya dari suami. Luar biasa. That's the greatest gift. Versi manusianya. Karena itulah buktinya bahwa dia ya sangat mencintai istrinya. Ya kebetulan ada uangnya gitu. Kalau nggak ada uangnya mau beli apa? Ya kan? Ya udah diri saya inilah pemberian yang terbesar. Tapi karena dia ada uangnya, selain dirinya yang dia berikan kepada istrinya, dia juga memberikan ada barang-barang yang menjadi apa? Menjadi sukacita bagi pasangannya. Nah, Tuhan kita juga memberikan the greatest gift from heaven, ya. Oke. Nah, inilah sesuatu yang sulit diterima oleh akal manusia. Bagaimana sih Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita dalam wujud Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kata yang dipakai untuk inkarnasi Yesus itu adalah batu sandungan atau skandalon. Skandal ya. Terjadi skandal. Itu dalam pemahaman dunia ini skandal ini. Bagaimana caranya Tuhan menjadi apa? Manusia. Tapi justru yang dianggap skandal oleh dunia itu, justru itulah solusi untuk keselamatan manusia. Kalau dalam pemahaman orang Yunani, Yesus Tuhan menjadi manusia itu kebodohan itu. Karena bagi orang Yunani, bagaimana saya mau jadi hamba? Saya raja, jadi hamba itu kebodohan. Tetapi yang bodoh bagi dunia itu, itulah keselamatan bagi siapa? Bagi manusia. Dan yang paling besar itu ya ini aja. The greatest gift of God to human beings, itu adalah keselamatan. Ya. Oke. Nah, intinya itu ya cuma di dalam Yohanes 3:16. Nah, gospel itu dikasih singkatannya God's only Son promises eternal life. That's the gospel. God's only Son promises eternal life. Anak Allah satu-satunya menjanjikan hidup kekal kepada semua manusia. Walaupun ada risikonya. Risikonya ditolak oleh manusia itu. Dan tadi saya katakan, ada sebagian orang menolak. Lebih memilih untuk menolak keselamatan itu. Dan hidup di dalam keadaan yang akan mati selama-lamanya. Tapi itulah risiko yang diambil oleh Tuhan. Oke, nah kita sudah tahu ini ayatnya ya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia, ayat ini dibacanya ekspresinya kira-kira gimana? Kalau dalam bahasa Inggris, for God so loved the world. Gitu. Mengekspresikan begitu besar gimana? Hah? Makanya ayat ini kalau dibaca flat begitu aja, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, nggak meresep dia dalam hati. Karena Anda dan saya membacanya flat suaranya. Kira-kira gimana? Berani enggak? Mengekspresikan karena begitu besar. Gimana? Hah? Karena begitu besar kasih Allah gitu. Nggak meresep di hati. Ada yang mau contohkan? Mengekspresikan membaca karena begitu besar.
Ada enggak? Ada? Oh ini karena begitu besar gitu ya. Tapi suaranya masih di bawah. Cuman ada tekanannya nih, karena begitu besar gitu. Oh ini kan karena begitu besar gitu ya. Oh nggak ada sanggup ini ya. Dengan ekspresi, ya karena ini. Saya pernah dengar ada orang mengekspresikannya, karena begitu besar katanya kan. Oh, bangunlah semua yang tidur kan. Ya karena mengekspresikan begitu itu kan, bagaimana mengekspresikan? Kalau dalam bahasa Inggris nggak enak gitu. For God so what? Ya kan? Tetapi inilah the greatest gift yang diberikan Tuhan. Itulah the love of God itu. Dia memberikan yang terbesar yang dia bisa berikan. Biasanya bisa kirim saja malaikat daripada ribet. Daripada repot kan kirim malaikat aja. Nah dia ambil sendiri itu. Belum lagi kalau nggak bangkit dari kematian. Nano. Coba. Kan belum ada yang membuktikan bangkit dari kematian kekal itu. Yesus duluan yang harus jalani itu. Musa itu ngutang dia. Musa itu masih mengutang dia. Berhutang kepada kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, turun ini semua orang yang di sorga itu. Termasuk Elia, Henok semua. Turun. Karena apa? Karena jaminannya tidak jadi. Musa, Elia, Henok itu dapat down payment dari kematian Yesus yang belum terjadi. Ada risikonya besar. Nah itu sebabnya waktu Yesus mati di kayu salib, setan tepuk tangan dia. Kenapa? Udah selesai, mati kan? Tapi setan tidak tahu ini akan bangkit. Karena kasih Tuhan itu mengalahkan kematian. Kasih Tuhan itu mengalahkan kuasa kematian yang kekal. Oke, baik. Kasih yang terbesar, kasih Allah adalah kasih yang mengherankan. Kenapa mengherankan? Kenapa sih manusia yang begini aja kok harus ditebus? Udah ciptakan baru aja selesai. Apakah keberadaan saudara di dunia ini tidak mengherankan? Kok bisa ya saya ada di dunia? Kok bisa saya begini aja ditebus oleh Tuhan? Alkitab katakan manusia itu belalang di hadapan Tuhan. Belalang bagaimana belalang? Ada harganya? Enggak, kalau dibilang kucing masih ada. Kucing Persia gitu kan masih mahalan dikit. Nah kalau belalang, apa harganya? Enggak ada harganya. Tetapi untuk belalang-belalang itulah Tuhan mau datang ke dunia ini dan menjadi juru selamat kita. Selanjutnya. Ia mau mencintai dunia yang bobrok dan berdosa ini. Dia mau mencintai dunia beserta seluruh isinya. Mau orang saleh, mau orang ateis sekalipun, dia cintai. Tentu ia tidak mengasihi dosa, tapi ia mengasihi orang berdosa itu. Kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat. Dan inilah kasih yang terbesar, the love of God. Bisa bayangkan kalau kita lagi jalan di depan ini ya, pas hujan ini. Ada 3 orang jalan, yang 2 kena hujan, yang 1 enggak. Terus ditanya, kenapa yang 2 kena hujan, yang 1 enggak? Yang 2 itu orang benar, yang 1 enggak. Makanya enggak dapat hujan. Padahal sama-sama jalan ini. Coba kalau Allah sampai begitu caranya memilah-milah manusia. Apa yang terjadi? Susah. Mau baik, mau tidak baik. Mau yang percaya adanya Tuhan ataupun yang menolak adanya Tuhan. Semua dapat hujan. Semua dapat banjir. Ya, semua dapat yang apa? Kering. Semua. Tuhan tidak beda-bedakan. Dunia yang bobrok ini masih tetap dicintai oleh Tuhan. Aplikasinya buat saya apa? Sejahat apapun hidup saudara, Tuhan masih berikan. Tuhan masih buka jalan untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan. Masih. Sampai nantinya titik terakhir. Kita tidak bernapas lagi. Ya sudah selesai. Tapi selama kita masih bisa bernapas, maka kasih Tuhan itu masih dibuka kepada kita. Ya. Ada orang yang katakan, sudahlah pendeta, hidup saya sudah habis. Saya sudah apa? Sudah ditinggalkan oleh semua keluarga saya. No. Masih ada satu yang masih mau bersama dengan saudara. Dan itulah siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya. Hadiah yang terbesar, tidak ada yang lebih besar dan lebih hebat daripada memberikan anaknya sendiri untuk kepentingan orang lain.
Ada tidak yang mau menyerahkan anaknya untuk kepentingan orang lain? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Ada satu dalam Alkitab, Abraham. Itu nggak jadi. Tapi dia rela karena Tuhan katakan demikian. Ada beberapa raja-raja dalam Alkitab yang menyerahkan anaknya sebagai korban kepada berhala. Ada itu karena rusak dia. Tapi secara alamiahnya tidak ada orang mau mengorbankan hidup anaknya untuk supaya orang lain selamat. Oke Pak, boleh ambil ginjal anak saya supaya Bapak sehat katanya. Mana ada begitu. Kalau anak itu menyumbangkan ginjalnya untuk ayahnya itu biasa. Seorang ayah menyumbangkan ginjalnya untuk anaknya itu wajib. Ya kan? Tapi kalau saya menyerahkan ginjal anak saya supaya orang lain bisa hidup, mulai mikir saya. Ini beneran gak ini ya? Nanti kalau sudah anak saya taruh itu ginjalnya ke orang ini dia hidup, anak saya yang jadi mati. Dia umur panjang. Anak saya justru umurnya jadi pendek karena ginjalnya tinggal satu. Apakah sorga berpikir seperti itu ribetnya gitu? Enggak. Makanya saya katakan inilah kasih yang hadiah yang terbesar. Yang tidak ada manusia yang berani melakukan itu. Tidak ada. Saya berkorban nyawa untuk supaya orang lain bisa hidup. Enggak sembarangan seperti itu. Mengapa Yesus harus datang ke dunia ini? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Titik. Tidak ada satupun di antara kita, bahkan yang ada di luar sana, yang bisa berkata, saya bisa menebus diri saya sendiri supaya saya bisa masuk surga. Tidak ada. Jalannya hanya satu, Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya tidak ada solusi lain yang surga bisa miliki untuk menyelamatkan manusia itu. Kecuali Yesus datang ke dunia ini. Dan dia mati di mana? Di kayu salib. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain yang apa? Kain yang kotor. Tidak ada. Saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir karena saya datang ke gereja tiap hari Sabat, kasih persembahan, kasih perpuluhan, berbuat baik sama orang, maka saya pasti masuk surga. Enggak. Kalau itu yang kita pikir, berarti kita tidak jauh beda sama orang Farisi. Padahal Yesus katakan hidup keagamaanmu itu harus melebihi orang Farisi. Loh, orang Farisi kan rajin ke gereja hari Sabat. Perpuluhan, persembahan, ini semua, baca Alkitab semua, berdoa dan sebagainya. Berarti saya harus lebih dari situ. Berarti saya harus melakukan yang tidak dilakukan orang Farisi. Bukan itu maksud Yesus. Orang Farisi melakukan itu semua supaya selamat. Dan itu yang ditolak oleh Yesus Kristus. Kita melakukan yang tadi bukan supaya selamat. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita ini. Nggak mampu. Henok masuk surga karena siapa? Emang bisa Henok terbang langsung ke surga? Enggak, ada yang bawa. Siapa yang bawa? Kereta berapi. Siapa yang menyiapkan kereta berapinya? Tuhan. Dari situ aja kita tahu, enggak bisa saudara masuk surga terbang sendiri. Tiba-tiba nongol di pintu gerbang surga. Maaf malaikat, saya udah nyampe mau masuk surga. Enggak bisa, harus ada yang bawa. Siapa yang bawa? Ya yang punya surga. Tuhan kita. Demikian juga dengan Musa. Apakah karena kebaikan Musa maka dia masuk surga? Tidak, udah mati dia. Dibangkitkan oleh Tuhan. Dibawa ke surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membawa dirinya masuk ke surga. Tidak ada. Semua itu haruslah pekerjaan dari siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya. Mengapa Yesus harus datang ke dunia ini? Karena Allah tidak ingin ada satupun yang apa? Yang binasa. Nah, kita di sini ada berapa orang? 25 orang mungkin ya. 25 ini Tuhan harapkan semua masuk surga, Pak. Ya, Tuhan harapkan. Tuhan sudah siapkan jalannya supaya semua masuk surga. Termasuk keluarga kita yang mungkin gereja di tempat yang lain sekarang. Tuhan juga harapkan mereka semua masuk surga. Jalannya sudah dibuka oleh Tuhan.
Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan apa? Kebenaran. Siapapun saudara, Tuhan inginkan semua selamat. Karena kematian Yesus itu cukup untuk semua orang. Dari sejak zaman Adam sampai nanti yang mau lahir di depan-depan ini, cukup untuk semua orang. Dan itu sudah dia lakukan di mana? Di kayu salib. Nah, oleh sebab itu pada hari Sabat ini, dasarnya saya sudah berikan, the greatest gift adalah anaknya sendiri. Tujuannya apa? Supaya semua orang bisa lepas dari kematian. Masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu hari Sabat ini, karakter daripada kasih Allah itu adalah unforgettable. Tidak bisa apa? Dilupakan. Betul enggak? Enggak bisa saudara lupakan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa melupakan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, senakal-nakalnya seorang anak, satu saat anak itu akan mengingat kasih ibunya. Betul enggak? Satu saat kelak anak itu akan mengingat kasih ibunya. Sejahat-jahatnya anak itu, satu saat kelak dia akan mengingat pengorbanan ibunya, melahirkan dia, berjuang dengan nyawanya. Nah, ayat Alkitabnya, unforgettable, the love of God. Pemazmur katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman apa? Purbakala. Saudara-saudara, Anda sudah hidup berapa tahun ini? Gunakan waktu sejenak tiap hari mengingat segala kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak bisa kita lupakan. Yesaya katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ada, ya, sekalipun ada, tapi aku tidak, kata Tuhan. Sekalipun ada. Ada ibu-ibu yang melupakan anaknya, membuang anaknya? Ada. Karena itu anak bermasalah. Tidak diinginkan dalam apa? Dalam hidupnya. Karena ada kesalahan yang terjadi. Tapi kalaupun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, membuang anaknya. Tuhan katakan apa? Aku tidak. Kasih Tuhan itu tidak pernah melupakan manusia. Enggak. Tuhan itu tidak pernah melupakan saudara dan saya. Bahkan Yesus katakan rambut saja, rambut di kepalamu. Aku tahu jumlahnya berapa. Nah itu kan berarti Tuhan itu concern sampai urusan rambut Tuhan tahu. Allah tidak pernah melupakan kita. Itulah karakter kasih Allah itu. Dia tidak pernah lupakan saudara dan saya. Dimanapun kau berada. Bahkan sampai di dalam lembah jurang dosa sekalipun. Dia masih ingat saudara. Masih ingat. Baik, yang kedua. Apa karakter Allah? Uncountable. Apa itu uncountable? Nggak bisa dihitung. Ya, walaupun ada lagunya ya. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan padamu. Satu-satu. Hang komputernya Pak ya, kalkulatornya. Satu-satu, satu-satu, satu-satu. Digitnya udah lebih dari 20. Nggak bisa dihitung. Bagaimana caranya menghitung kasih Tuhan? Oke, ayatnya. Mari, dasar Alkitabnya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis tentang Yesus Kristus. Nggak bisa. Bagaimana saya mau mencatat semua kasih Tuhan itu satu persatu? Nggak bisa. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan. Referennya itu apa ya? Bagaimana itu referennya? Nah, jika pun laut jadi tinta. Rumput jadi apa? Pena. Nggak bisa. Langitnya jadi kertas. Nggak bisa. Tidak bisa saudara menghitung-hitung kasih Tuhan itu kepada saudara. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan menghitung kasih kita kepada Tuhan, dikit. Kadang-kadang kita baru kasih sedikit sama Tuhan, udah dicatat terus. Tuhan kan kemarin saya udah kasih. Tuhan. Udah nyatet saudara.
Padahal Tuhan memberikan sama kita, dia nggak pakai catatan. Nggak pakai catatan. Tuhan, ini butuh ada mau beli sesuatu Tuhan. Lah kemarin kan sudah. Kan kemarin saya sudah kasih. Iya tapi kurang Tuhan. Oh udah cukup itu, kamu aja yang kebanyakan makainya. Nah coba kalau terjadi dialog seperti itu. Nah, kasih Tuhan itu tidak dapat dihitung. Tidak dapat. Tiap hari kita ini bernapas sudah berapa ini kalau mau bayar. Mau hitung. Sama seperti seorang ibu, kasihnya kepada anaknya tidak bisa dihitung. Ada ilustrasi satu kali seorang anak bertanya, Mami, sampai sekarang saya umur 20 tahun sudah berapa biaya yang Mami keluarkan? Dia coba hitung-hitung. Susu kaleng, sekian. Ya, makan tiap hari, sekali makan sekian, kali 3 hari, kali sekian tahun, 20 tahun, sekian. Terus ini sekian. Uang sekolah sekian, uang kuliah sekian. Dia coba hitung-hitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh ibunya untuk membayar siapa? Anak ini sampai dia sudah umur 20 tahun. Terus dia mau bayar. Ibunya mau terima? Enggak. Lah harganya air susu ibu berapa? Kan dia ngitung susu kaleng. Yang dikasih mamanya air susu ibu. Mau hitung berapa? Hah? Mau hitung berapa? Terus perjuangan sampai mau dengan maut itu melahirkan dengan cara normal, mau hitung berapa? Oke, kalau biaya operasi udah kelihatan lah 50 juta. Oke, bayar 50 juta. Ini ibunya normal loh. Mau bayar berapa? Terus gendong-gendong 9 bulan ini mau bayar berapa? Nggak bisa. Demikian juga kasih Tuhan kepada manusia itu tidak bisa saudara hitung-hitung pakai kertas. Lalu mencoba-coba Tuhan saya baru dapat 5 dari Tuhan. Enggak. Masih bernapas saja sekarang ini kita ini. Itu nggak bisa dihitung lagi sudah berapa. Habis. Seandainya kita harus bayar itu oksigen sama Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa dihitung-hitung. Selanjutnya. Yang ketiga, unpredictable. Kasih Tuhan itu tidak bisa kita duga-duga. Kenapa? Terkadang kita harapkan seperti ini. Tetapi yang terjadi justru tidak kita harapkan sama sekali. Kita tidak bisa melihat, menduga cara kerja Tuhan itu bagaimana sama saudara saya. Tidak bisa. Karena dia mempunyai caranya sendiri untuk menolong umat-umat yang dia ciptakan itu. Mari baca ayat Alkitabnya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam siapa? Di dalam kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu apa? Selalu baru. Jadi kita tidak bisa menduga-duga. Kira-kira besok bagaimana ya? Tidak bisa. Kira-kira 1 minggu lagi bagaimana ya kasih Tuhan sama saya? Tidak bisa kita duga-duga. Selalu baru tiap hari. Dan itu melampaui apa yang kau pikirkan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan sekalipun. Nah, itulah kasih Tuhan kepada kita. Tidak bisa kita prediksi apa yang Tuhan akan berikan sama saya. Apa yang Tuhan siapkan bagi saya hari ini. Tidak bisa kita prediksi. Ya, kalau di rumah mungkin saudara saya bisa memprediksi pagi ini saya makan apa ya. Tinggal buka aja kulkasnya. Bisa diduga-duga nih. Kayaknya tempe lagi. Soalnya banyak tempe dalam kulkas. Tutup. Nah, prediksi keluar tempe. Betulan. Tapi kalau Tuhan tidak bisa. Karena kalau kita bisa memprediksi cara kerja Tuhan. Berarti Anda sudah Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa kita prediksi bagaimana Dia akan menyiapkan sesuatu bagi kita. Selanjutnya. Unchangeable. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Dia tidak melihat apakah saudara baik atau tidak. Semakin baik kita, maka semakin baik Tuhan sama kita. Tidak begitu. Kalau kita jahat sama Tuhan, maka Tuhan akan jahat sama kita. Tidak begitu. Kalau kasih kita kan begitu. Kalau orang ini baik, saya baik. Makanya dalam Matius pasal 5 dikatakan, kalau kau berbuat baik sama yang baik kepadamu, apa bedanya kau dengan orang kafir?
Kalau kau menyalam orang yang menyalam engkau, apa bedanya kau dengan pemungut cukai? Nggak ada bedanya. Tetapi kalau kau berbuat baik kepada orang yang melakukan yang jahat kepadamu, nah ini dia menarik. Kenapa? Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu apa? Sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal kasih. Kasih yang bagaimana? Mau baik, mau jahat, dapat matahari. Mau baik, mau jahat, dapat kesempatan untuk menerima keselamatan. Mau baik atau jahat, sama-sama dapat oksigen dari Tuhan. Itulah kasih. Kasih yang apa? Yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena apa? Pertukaran. Nggak usah takut saudara-saudara, Allah itu tidak akan berubah kepada kita. Nggak akan berubah. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan berubah kepada kita. Sebagaimana Tuhan tidak berubah kepada Saulus ketika dia justru menganiaya umat-umat Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan berubah kepada saudara. Meskipun saudara dan saya hidup di dalam dosa sampai hari ini. Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya Tuhan katakan mari. Mari datang kepada. Nah undangan ini akan berhenti ketika saudara beristirahat nanti. Nah sebelum beristirahat undangan ini terus terbuka kepada saudara dan saya. Mari datang kepadaku. Selanjutnya. Apa karakter Allah? Uncontrollable. Tidak bisa kita kendalikan. Kasih Allah itu bukan kita yang mengendalikannya. Tetapi Tuhan yang mengendalikannya. Dan kasih itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan orang yang tidak benar. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lihat, tidak ada yang bisa mengendalikan ini. Kenapa saudara menjadi cemburu ketika Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa? Kenapa orang Farisi menjadi cemburu ketika Tuhan baik kepada orang-orang yang berdosa? Lihatlah, dia sudah makan dengan orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kenapa saudara jadi cemburu? Tidak bisa. Kasih Tuhan itu tidak dikendalikan oleh manusia. Kasih Tuhan itu Tuhan yang mengatur. Kepada siapa dia akan berikan, Tuhan yang mengatur. Tetapi Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Tuhan berikan kepada semua sama. Kesempatan dan juga keselamatan. Selanjutnya yang ke-6 ya kalau tidak salah. Unquestionable. Tidak perlu kita mempertanyakan kasih Tuhan. Tidak perlu. Kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan itu kepada kita. Dasar Alkitabnya, sekalipun dosamu merah seperti apa? Kermizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi di awal saya katakan, ada orang yang saya sudah hidup dalam dosa. Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Kalau saudara baca ayat ini, merah sekalipun hidupmu, Tuhan akan cuci, bersihkan. Dengan apa? Dengan darah Yesus Kristus. Tidak usah ragu, saudara. Kalau Anda menemui orang-orang yang mungkin sudah patah semangat karena kehidupan yang berdosa itu, ajak datang sama Yesus. Ada harapan. Dan tidak perlu kita ragukan. Ada kalanya orang sudah datang bertobat sama Tuhan, tapi dia masih ragu. Saya ini diampuni enggak ya? Bagaimana memastikan bahwa saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan setelah saudara melakukan dosa yang mungkin dianggap manusia begitu besar dosa? Bagaimana caranya? Perhatikan pengalaman daripada Sakeus. Bagaimana Sakeus bertobat? Sehingga dia yakin bahwa dia diampuni Tuhan. Bagaimana caranya?
Sakeus dinyatakan sebagai orang berdosa oleh bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Memungut lebih daripada yang dituntut oleh negara. Demi keuntungan kekayaan pribadi. Tapi dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Yesus berikan kesempatan kepada Sakeus untuk melihat Yesus secara langsung. Bukan hanya melihat Yesus secara langsung, ngobrol dengan Yesus. Bahkan Yesus katakan, turunlah dari pohon, aku mau menginap di rumahmu satu malam. Lalu ketika Yesus sampai di rumah, Sakeus terdorong sendiri. Tidak ada yang suruh. Beda dengan orang muda yang kaya. Kalau orang muda yang kaya, Yesus yang bilang, jualah hartamu. Dia tidak mau. Tapi kalau Sakeus, tidak ada yang suruh. Apa yang bilang? Tuhan, setengah dari hartaku ini akan kubagi sama orang miskin. Dan kalau ada yang sudah saya tipu Tuhan, saya kembalikan berapa? 4 kali lipat. Setelah kalimat ini keluar, Yesus katakan apa? Hari ini ada keselamatan di rumah. Kalau begitu bagaimana supaya saudara yakin bahwa saudara diampuni? Gimana cara? Ya? Jangan lagi mau tinggal dengan hasil dosa. Kalau umpamanya pendeta Pardosi korupsi jadi orang kaya, terus saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Tetap aja saya tetap tidak akan merasa saya ini sudah diampuni. Kenapa? Karena hasil dosa itu menempel sama saya. Itulah hasil korupsi itu. Jadi supaya saya lega gimana? Ayo, gimana caranya? Harus kembalikan. Ya nanti jadi miskin dong saya Pak Pendeta. Nggak apa-apa, miskin bersama Tuhan itu kaya, Pak. Daripada kaya tanpa Tuhan, miskin. Lebih bagus miskin bersama Tuhan, karena akan disuplai nanti makanannya. Daripada kaya tidak bersama dengan Tuhan. Dan itu yang dipilih oleh Sakeus, itu yang ditolak oleh orang muda yang kaya. Itu sebabnya kasih Tuhan itu apa? Jangan diragukan. Ya, jangan. Yang terakhir. Apa ini? Unbeatable. Kasih Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk setan. Janjinya yang terakhir adalah inilah yang kita tunggu. Apa itu? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Itu bukan cara Tuhan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Itu kasih Tuhan. Walaupun setan itu selalu menyalah-nyalahkan Yesus, tetapi Yesus tidak lakukan pembalasan. Nanti ada waktunya. Kapan waktunya? Dan inilah yang kita tunggu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang apa? Dan yang setia. Semua akan dikalahkan oleh Yesus Kristus. Satu saat nanti, bukan sekarang. Sabar aja. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Bukan kejahatan dengan kejahatan. Kau buat sama saya 5 yang jahat, saya akan bikin sama kau 7 yang jahat. Enggak. Bukan begitu cara kerja sorga untuk menyelamatkan manusia. Cara kerja sorga adalah justru dia berkorban. Jadi manusia sama seperti kita mati di kayu salib. Tetapi ada masanya nanti. Kasih Tuhan tidak bisa dikalahkan. Apa itu? Ketika dia akan menghukum setan dan semua pengikutnya. Nanti di akhir zaman. Tapi itulah janji Tuhan kepada kita. Hari Sabat ini, pagi ini kita sudah belajar tentang 7 kasih Tuhan itu. Karakternya seperti apa. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa kita ragukan, itu pasti adanya. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Selalu Tuhan akan menang. Tuhan akan menang. Nah, kesimpulannya apa? Misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan hidup mereka yang terpinggirkan, mereka yang disingkirkan dalam arena kehidupan yang begitu keras di atas dunia ini. Itulah misi penyelamatan. Menyelamatkan manusia dari cengkraman dosa, dari hidupnya yang sia-sia.
Dan Yesus harus datang ke dunia ini. Karena dengan usaha kita, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari Sabat ini, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita manfaatkan the love of God itu. Manfaatkan semaksimal. Bukan untuk urusan duniawi, tapi untuk urusan kerohanian kita. Ada orang mendekat kepada Tuhan karena urusan duniawi yang dia mau bawa-bawa. Kalau saya dekat sama Yesus, kayaknya rezekinya banyak. Bukan. Mendekatlah kepada Tuhan karena urusan rohani ini. Saya mau lepas dari cengkeraman dosa. Saya mau lepas dari hidup saya yang berdosa ini. Saya mau dapatkan hidup yang kekal. Saya mau hidup selama-lamanya. Itulah gunanya kita mendekat sama Tuhan. Bukan urusan duniawi. Urusan duniawi itu bonus karena saudara mendekat kepada Tuhan karena urusan rohani. Jangan dibalik. Saya mendekat sama Tuhan urusan duniawi supaya saya dapat hidup kekal. Bukan, tidak boleh dibalik. Yang benar adalah saudara mendekat kepada Tuhan karena urusan rohani saya. Dan ada bonusnya Tuhan berikan. Apa itu? Kehidupan kita jasmani Tuhan akan tolong, akan siapkan agar kita boleh apa? Hidup dengan baik, hidup dengan layak di atas dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih Tuhan itu jangan diragukan. Tidak boleh kita hitung-hitung sudah berapa saya dapat dari Tuhan. Tidak. Karena yang Tuhan berikan sama kita lebih daripada yang kita doakan. Lebih daripada yang pernah kita minta sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri sama-sama. Saya akan doakan saudara-saudara semuanya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih oleh karena pada hari Sabat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa dahsyat. Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa kami hitung dengan angka. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu itu mengalir luar biasa ke dalam hati pikiran kami. Ke dalam jiwa kami, ke dalam hidup kami. Secara jasmani terlebih secara rohani. Tuhan, kami rindu datang dekat kepadamu. Bukan karena urusan-urusan jasmani, bukan urusan duniawi. Kami rindu datang mendekat kepadamu. Karena kami tidak bisa menyelamatkan diri. Kami tidak kuat hidup di dunia ini melawan kuasa-kuasa kegelapan. Hanya Engkaulah kasih yang kami harapkan merubah hidup dan melayakkan kami untuk menerima kehidupan yang kekal. Tuhan, umat-umat-Mu, saudara-saudaraku ini, mereka gunakan waktu hari Sabat ini mau datang kepada Tuhan, merayakan hari Sabat Tuhan, menguduskan hari Sabat. Engkau berkatilah mereka ya Tuhan. Engkau tahu keadaan hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Bila mana mereka hidup dalam sukacita, puji Tuhan, terima kasih. Karena Engkau menyertai umat-umat. Bila mana mereka mempunyai rencana-rencana baik ke depan, rencana-rencana dalam hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan tolonglah agar rencana-rencana indah itu boleh Tuhan lengkapi, kabulkan, terjadi, membawa berkat bagi masing-masing mereka. Bila mana Tuhan, Kau melihat dari surga, ada di antara saudara-saudaraku yang memiliki pergumulan pribadi dalam hidupnya. Pergumulan apapun itu Tuhan, Kau lebih tahu. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka. Agar mereka bisa melihat, betullah memang kasih Tuhan itu tidak bisa kami prediksi. Tidak bisa kami hitung. Dan mereka akan melihat keajaiban dalam hidup mereka. Yang mungkin ada keluarga yang sakit. Tuhan, datanglah melawat mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah tubuh mereka. Dan memberikan kepada mereka kelegaan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Bapa kita, dan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita semuanya. Tetaplah setia
sampai Yesus datang. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.